sama kawannya tugasnya apa. Nah, terima kasih kalian mau mengikuti tatap maya Google Meet ya. Ibu mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doa, Torik. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Hari ini apa kabar semua? Sehat-sehat semua, Nak? Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Sudah rapi pakaiannya? Coba lihat Ibu. Naura, dibuka kameranya. Ya, bagus ya. Sudah rapi pakaiannya. Anak-anak sudah siap. Ini Cindy ya, Nak ya? Iya, Bu. Iya. Bu. Jadi yang hadir hari ini Rizky, Naura, Torik, Danu, dan Cynthia. Ya, terima kasih anak-anak sudah mau mengikuti pembelajaran tatap maya melalui Google Meet ya. Lalu bagaimana kalau kita bernyanyi dulu, lagu nasional, lagu apa coba kira-kira untuk memulai pelajaran? Garuda Pancasila bisa? Masih ingat? Ibu. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukung Patriot Proklamasi yang berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Iya, pinter anak-anak Ibu, hebat-hebat masih ingat lagu nasional Garuda Pancasila. Cindy, sayang buka kameranya ya, Nak ya. Cindy, iya pinter. Coba kita buat kesepakatan kelas dulu hari ini. Kesepakatan kelasnya apa coba? Biar lancar. Ada ide? Selalu buka kamera ya, apa? Selalu buka kamera. Buka kameranya ya, tidak mematikan kamera. Lalu apa lagi, Nak? Yang kedua? Saling mendengarkan ya. Saling mendengarkan kalau teman yang sedang berbicara ya, pinter ya. Tadi apa satu kesepakatan kita? Buka kameranya. Buka kamera. Kedua apa tadi?
saling mendengarkan ya, saling mendengarkan teman yang sedang berbicara ya. Sebentar, ada kawan yang masuk. Nah, selanjutnya ialah kita masih di pembelajaran tema 2 ya. Tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan ya. Selamat datang Akbar. Sayang, buka kameranya, Nak. Oh. Iya. Nah, seperti itu. Bagus sekali Akbar ya. Nah, kita masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan ya. Nah, di tema 2 ini kita masuk ke subtema 3 dan pembelajaran 4. Di subtema 3 yaitu bersatu kita teguh ya. Bersatu kita teguh. Tahu kepanjangannya? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iya, pintar sekali anak-anak ya. Terus lagi, kita hidup dalam perbedaan ya. Di antara kalian, siapa yang sukunya berbeda di orang tua kalian? Coba. Ayah, ibu misalnya ayahnya Lampung, ibunya Sunda gitu misalnya. Kayak ibu guru, ayah ibu sukunya Lampung. Ibu guru ibunya ibu Sunda dari Tasikmalaya ya. Nah, kalau ini Rizky, ayah ibunya sukunya apa? Ibuku Jawa. Ayahku Jawa juga, Bu. Iya, ya, ayahnya Jawa. Kalau Naura? Ayahku Jawa, ibu aku Lampung. Nah, itu ya, persatuan dalam perbedaan ya. Nah, kalau Torik? Bapakku Jawa, sama ibuku juga Jawa. Iya. Lalu Danu? Bapakku Jawa sama ibuku Jawa, Bu. Iya. Cindy? Ibuku Jawa, bapakku juga Jawa, Bu. Ya. Kalau Akbar? Ibuku Jawa, bapakku Jawa. Iya. Ya tidak apa-apa, itu persatuan dalam perbedaan ya. Kan ada Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya ada Madura ya. Nah, kita hidup dalam perbedaan, indahnya perbedaan itu seperti pelangi. Pelangi itu warnanya apa saja coba sebutkan? Merah, Kuning. Iya, coba Ibu mau dengar Cindy tadi bisa menyebutkan warna-warna pelangi yang berbeda itu? merah, kuning, hijau, biru. Ya, mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, ya. Nah, terus persatuan dalam perbedaan ini sangat indah ya. Kita heterogen itu berbeda-beda. Dalam satu kampung, dalam satu rumah pun ada yang berbeda ya. Ada yang Lampung, ada yang Sunda. Nah, itu sesuai dengan sila keberapa coba? Sila keberapa? Hah? Sila ketiga, Bu. Iya, bagus. Naura, sila ketiga ya. Nah, itu adalah pembukaan dari apa? Indahnya persatuan dalam perbedaan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat membaca dengan intonasi yang tepat. Nanti bacaan teks tentang persatuan dalam perbedaan nanti Ibu share screen ya. Terus yang kedua adalah kalian berkelompok. Berkelompok ini kebetulan 3 orang ya. Berkelompok untuk membuat peta pikiran, membuat pertanyaan. Waktu itu kalian sudah pernah kan? Apa, siapa, mengapa ya? Nanti Ibu jelaskan ya. Nah, di situ Ibu akan izin share screen dulu ya sayang ya. Nah, Ada nelpon.
Apa? Anak-anak, apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Iya, apa bacaannya itu? PPT Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 2 Bersatu Kita Teguh. Pembelajaran 4. Iya, ini Ibu salah ketik ya. Subtema 3 Bersatu Kita Teguh ya, pembelajaran keempat. Nah, di sini ada awalannya, tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Ayo kita pelajari ya. Untuk mencapai kesejahteraan umum ya, kesejahteraan rakyat Indonesia itu dibutuhkan persatuan dan kesatuan. Pada zaman penjajahan Belanda, Ibu pernah menjelaskan pada kalian, masih ingat tidak, tentang politik adu domba? Masih ingat? Halo? Ya, Bu. Ya, politik adu domba yang dilakukan oleh penjajahan Belanda pada saat itu karena rakyat Indonesia itu masih bersifat kedaerahan, masih bersifat sukuisme, hanya mementingkan diri sendiri ya. Suku Lampung tidak bersatu dengan suku Jawa, seperti itu. Jadi yang Lampung menyerang, terus Jawa menyerang. Nah, dibuatlah politik adu domba, istilahnya yaitu divide et impera ya pada saat itu. Mereka Belanda mengadu domba warga negara Indonesia ya untuk saling mengkhianati. Nah, dengan diadu domba kan ribut tuh perang saudara ya, perang saudara. Perang saudara itu adalah saling menyerang antar suku ya. Jadi Belanda menang pada saat itu. Nah, pada Kongres Pemuda kedua 1928 itu dia dilakukan apa? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu untuk membuat apa namanya persatuan dan kesatuan ya. Ada Jong Japa, Jong Sumatera, Jong itu pemuda ya artinya ya. Ibu kasih tahu dulu. Mungkin kelas 5 sudah mempelajari itu. Nah, kelas 6 kita mengulas ya. Terus lagi, kenapa menjadi modal dasar? Tadi apa? Karena apa tadi? Rakyat Indonesia harus bersatu melawan penjajahan untuk kemenangan ya, untuk kemenangan. Tadi siapa yang bisa menyebutkan tadi sila ketiga? Siapa? Persatuan Indonesia. Ya, siapa ini? Iya, Naura ya. Naura ya? Ya, Bu. Naura, Persatuan Indonesia ya. Persatuan Indonesia. Lalu di sini ada bacaan. Nah, ada teks ya. Teksnya terbaca tidak itu? Kelihatan enggak, Nak? Kelihatan, Bu. Iya. Ibu ingin mencoba. Sorry, coba baca. Yang lain dengarkan ya. Ayo baca. Sorry. Baca apa, Bu? Baca ini yang ibu share screen ini, Nak. Nanti ibu yang menunjukkan ya. Ayo mulai. Nggak ada, Bu. Hah? Nggak ada. Nggak terlihat yang share screen ibu? Ini terlihat tidak? Terlihat, Bu. Iya, silakan baca.
Siapa yang bisa baca duluan? Torik bisa baca, nah? Bisa. Ya, silakan Torik. Yang lain mendengarkan. Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa terbesar di seluruh Tersebar. wilayah Kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keragaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan akan meningkat. Ya, stop. Danu, silakan Danu. Di mana, Bu? Sebaliknya, nah ini udah Ibu tunjukkan. Nih. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mengaruhi kesejahteraan, menjaga keutuhan negara. Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan tugas NKRI. ya stop. Akbar, silahkan baca dari usaha-usaha. Halo, Akbar. Kalau begitu, Rizky. Ya, Bu. Rizky, silakan baca dari usaha-usaha. Usaha-usaha dalam menjaga kemilihan NKRI Keutuhan dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh, sikap yang mencerminkan persatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan. Cindy, silakan baca Cindy. Selanjutnya, Bu. Iya, melaksanakan. Ini nih Melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antara sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Yang belum tadi baca siapa? Naura ya? Naura, ayo silakan baca dari atas, nah. Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat dalam yang aman turut mendukung Pelaksanaan pembangunan. Stop, Akbar silakan. Jika pembangunan berjalan dengan baik.
Maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Ya, sebentar ya. Apakah ada yang masuk ini, Nak? Masuk mau ikut Google Meet ini temennya? Coba bentar. Oh, nggak bisa, bentar ya. Bentar, Ibu minimize dulu ya. Sebentar ya. Ada yang mau ikut Google Meet? Nah, tadi. Ini sudah terlihat lagi? Sudah terlihat, Nak? Ya. Silakan. Siapa lagi yang belum baca? Akbar sudah, Torik sudah, Naura sudah ya? Iya. Nah, sekarang kita lihat yang ini, Nak. Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Ya, bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Ya. Nah, Ibu beri contoh dulu. Peta pikirannya adalah mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Nah, di sini ada kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Ya. Di sini tugasnya adalah mempresentasikan, membacakan, diskusikan peta pikiran adalah kamu buat dalam kelompok. Kalian ada 6 orang ya? Di situ ada 6 orang. Nah, nanti Ibu bagi apa, mengapa, dan siapa itu catat ya. Si Danu, Cindy, dan Akbar. Apa, mengapa, siapa itu ya. Terus kalau bentar. Bentar ya. Nah, di sini ada bagaimana, kapan, dan di mana. Ya, tugas yang kelompok 2 adalah tadi siapa? Cindy sudah masuk belum? Tahu kecil banget. Ayo, halo. Ya, Bu.
Cindy, terus Tori, Fahri, ya. Terus Apa, Bu? siapa lagi yang belum? Ya, kan ada orang 7 ya. Itu mengerjakan bagaimana, kapan, dan di mana. Sampai di sini ada pertanyaan, Nah? Kalian membuat pertanyaan tentang peta pikiran yang ada di kolom tengah ini. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Tadi ada bacaannya. Fahri, halo Fahri. Halo Fahri. Fahri. Nah, baik. Siapa aja tadi? Danu, terus siapa lagi yang apa, mengapa, dan siapa? Sudah dicatat belum? Danu, terus siapa lagi? Danu, Naura, dan Akbar. Ya, mengerjakan pertanyaan apa, mengapa, dan siapa. Nah, Ibu akan memberi contoh ya. Apa? Berarti apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Jadi kalian langsung jawab, manfaatnya adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat ya, kesejahteraan umum. Contoh kedua, mengapa? Mengapa persatuan penting? Nah, langsung dijawab juga ya. Kalian membuat pertanyaan dan dijawab juga ya. Terus lagi yang siapa? Siapa ini kan nanyakan orang ya. Siapa yang berperan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan? Coba siapa yang bisa siapa yang berperan dalam persatuan dan kesatuan? Coba. Siapa saja? Ayo Rizky, yang berperan dalam persatuan kesatuan siapa saja? Kita semua ya. Kita semua berperan penting dalam persatuan dan kesatuan ya, untuk mewujudkan kesejahteraan umum ya. Kalau kita tidak bersatu akan ribut terus ya. Nah, persatuan dan kesatuan itu tadi ada di sila keberapa? Ada di sila keberapa? Ketiga ya. Nah, sekarang yang kelompok 2 itu bagaimana? Buat pertanyaan bagaimana? Bagaimana tuh menanyakan tentang cara ya. Cara, terus tuh bagaimana persatuan dan kesatuan kita bisa terwujud? Bagaimana caranya? Dengan cara toleransi ya. Toleransi, saling menghargai, tidak saling menghina ya. Nah, itu. Terus lagi, kapan? Kapan ini menanyakan waktu. Kapan Indonesia dapat mencapai persatuan dan kesatuan? Kapan? Ketika warga negara Indonesia saling bersatu, tidak saling menjelekkan, ya, saling bergotong royong. Nah, kalau bergotong royong itu ada di sila keberapa? Kira-kira? Sila keberapa? Sila keempat ya. Sila keempat. Sila keempat, ayo Ari sebutkan sila keempat, Nak. Suaranya kurang terdengar, Nak. Halo? Sila keempat, Tori. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Nah, di situ kalau di mana tuh menanyakan tempat. Di mana persatuan dan kesatuan dapat terwujud? Di mana? Ada di lingkungan rumah kita sendiri, ya. Di mana? Di lingkungan rumah kita sendiri aja. Ada yang punya kakak? Di antara kalian? Punya kakak? Punya Kalau ada yang punya kakak, punya adik, punya paman, itu persatuan dan kesatuan dapat terwujud. Contohnya tidak saling mengganggu di dalam rumah, ya. Nah, dimulai dari rumah kita sendiri, persatuan dan kesatuan itu dapat terwujud. Kalau misalnya berantem terus sama adik, berantem terus sama kakak, terus melawan orang tua, itu tidak akan terjadi persatuan dan kesatuan. Ya, di rumah saling membantu, saling Oh, menolong, ya. Kalau bangun tidur, membersihkan tempat tidur, ya. Sholat 5 waktu, ya. Sholat, kan ini muslim semua, mengaji, tidak melawan orang tua, ya. Iya, Bu. Terus apa lagi, Nak? Membantu orang tua, membantu sebisanya. Contohnya apa coba? Contohnya apa? Mencuci piring. Iya, mencuci piring. Kalau Fahri membantu apa kalau di rumah, Nak? Membantu mamanya? Ya? Menyapu. Iya, menyapu ya, sebisa kalian. Kalau Danu? Cuci baju, Bu. Nyuci baju udah bisa. Wah, pintar ya. Udah hebat, udah besar ya. Kalau Tarik apa membantu mamanya? Ngeri, Bu. Nganuin oncom. Nganuin tempe. Iya, pinter ya. Sudah bisa membantu orang tuanya ya. Terus kalau Akbar apa? Kalau Akbar? Apa, Nak? Oh, mengepel, udah bisa mengepel, hebat anak ibu. Kalau Naura apa, Nak? Mencuci piring, nyapu. Mencuci piring, nyapu, hebat anak ibu ya. Terus Cindy? Halo. Ya, Muhammad Farid ini buka coba kameranya. Ini siapa namanya ini yang baru masuk ini, Nak? Halo. Halo, ini yang baru masuk siapa namanya? Yang akunnya Muhammad Farid. Coba sekarang tadi kan ada yang masih tertinggal ya, si Fahri ya. Fahri baca dulu ya di PPT Ibu sebentar ya. Fahri baca dulu, tadi tertinggal sebentar. Nah, ini sudah terlihat Fahri? Apa, Bu? Bacaan Ibu, bacaan yang Ibu share screen ini sudah terlihat apa belum, Nak? Sudah, Bu. Iya, silakan membaca, nanti Ibu yang menunjukkan, ya. Dari judulnya. Ayo, mulai. Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan akan sebaiknya. Jika Jika negara terpecah
belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Tugas kita bersama bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong, dan sesama menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Iya, bagus sekali ya. Nah, Ibu ulang lagi ya. Nah, Ibu ulang lagi setelah membaca teks. Di situ ada kata pikiran ya. Kalian menulis pertanyaan lalu langsung dijawab ya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nanti kalian mengerjakannya kan di sini ada berapa orang di sini? Ada 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini Muhammad Farid ini siapa, Nak? Coba buka kameranya. Biar 4 orang ini tugasnya. Siapa ini? Halo? Halo? Muhammad Farid? Di sini akunnya Muhammad Farid ini namanya siapa? Keluar dia, Bu. Oh, keluar ya. Oke. Nah, nanti Ibu tulis ya di grup ya. Kalau misalnya kalian masih bingung kelompoknya siapa, tadi siapa saja masih ingat? Danu, Naura, Akbar ya? Yang sisanya ini menulis bagaimana, kapan, dan di mana ya. Nah, sekarang Ibu stop share screen-nya ya. Ibu stop share screen-nya. Kita simpulkan. Kegiatan kita hari ini ialah apa? Persatuan dalam perbedaan itu sangat indah, ya. Sesuai dengan sila ke-3 Pancasila dan sila ke-4 Pancasila. Sila ke-3 yaitu Fahri, ayo sebutkan sila ke-3, Nak. Persatuan Indonesia, Bu. Ya, bagus. Sila ke-4, Danu. Ayo. Kerakyatan. Aduh, lupa. Ayo. Apa, Nak? Salah. Coba siapa? Akbar bisa nggak? Sila ke-4. Masih ingat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dan perwakilan. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Kita sudah belajar tentang persatuan dalam perbedaan.
Nah, sekarang kita relaksasi ya, relaksasi ya. Coba buka kameranya semua sesuai kesepakatan kita tadi. Si Cindy, silakan buka kameranya sayang. Nah, kita sekarang latihan stop. Latihan stop itu untuk melatih konsentrasi dan merelaksasi pikiran kita ya, biar tidak kepikiran, aduh nanti aku mau main game atau apa ya. Nah, sekarang duduk yang tenang, coba duduk senyaman kalian, duduk tegak senyaman kalian. Ayo silahkan Ibu Pandu, duduk tegak, lalu tangan ditaruh di atas paha. Tangan ditaruh di atas paha. Pejamkan mata kalian. Pejamkan dengan rileks. Pejamkan dengan rileks mata kalian. Yuk. Fahri duduk yang tenang. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas dalam-dalam. Lalu hembuskan. Tarik lagi, lalu hembuskan. Tenangkan pikiran kalian, fokus dalam pelajaran. Rasakan kedamaian di pikiran kalian. Tarik lagi nafasnya, hembuskan. Tarik lagi, hembuskan. Rasakan yang dirasakan tubuh kalian dari kepala, tangan, kaki, badan. Tenangkan pikiran kalian. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan. Sekarang silakan buka mata kalian. Ya. Sudah mulai tenang? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pembelajaran dari kita hari ini cukup sampai di sini ya. Kita lanjutkan esok hari, nanti tugasnya Ibu share di WA group ya. Kalian boleh memberikan tugasnya kapan saja boleh ya. Ibu tidak melarang kalian mengerjakan malam atau pagi ya. Silakan kapan saja mengirimkan tugas sampai kalian punya kuota boleh. Kasih tahu kawan yang lain ya kalau rumahnya dekat ya. Sekarang tutup dengan berdoa. Ayo Dano, silakan berdoa. Silakan pimpin doa. Teman-teman kita berhasil sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal Sadaqallahul azim. Coba buka kameranya, Ibu mau foto ya. Foto senyum kalian semua. Ya, buka kameranya. Tersenyum. Udah. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan lagi besok ya. Tapi besok hari Jumat ya? Iya, Bu. Besok hari Jumat kalian agama ya? Ya, udah nanti Senin lagi kita lanjutkan. Tetap semangat ya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, Bu. Terima kasih. Iya. Makasih ya, Bu. Apa HP-nya, Bu? Malah jadi lama.